Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan ya, agar dapat mengikuti pembelajaran dengan lancar. Perkenalkan, nama Ibu Siti Nurrohmawati. Ibu biasa dipanggil Bu Ati. Saat ini, Bu Ati mengampu di kelas 5 SD Negeri Kota Gede 1 Yogyakarta. Sebelum memulai pembelajaran, Bu Ati ingin bertanya, anak-anak sudah pernah melihat peta Indonesia belum? Apa saja yang ada di dalam peta Indonesia itu? Nah, kali ini Bu Ati akan menemani kalian belajar materi kelas 5, tema 6, Alam Indonesia, subtema 1, tentang kondisi geografis Indonesia. Topik yang akan kita pelajari adalah yang pertama, pengertian kondisi geografis Indonesia. Yang kedua, kenampakan alam salah satu pulau yang ada di Indonesia. Yang ketiga, arah mata angin. Dan yang terakhir, skala pada peta. Sudah siap belajar bersama? Yuk kita mulai. Indonesia merupakan negara kepulauan yang membentang dari Sabang hingga Merauke, dengan jumlah pulau besar dan juga kecil sekitar 17.504 pulau. Karena itu, negara Indonesia disebut sebagai negara kepulauan. Anak-anak, Bu Ati punya gambar peta Indonesia nih. Coba anak-anak perhatikan peta Indonesia berikut. Apa yang bisa kalian lihat dan temukan pada gambar peta tersebut? Ya, Indonesia merupakan negara yang terdiri dari beberapa pulau utama dan pulau-pulau kecil. Coba kalian perhatikan. Ada berapa pulau utama yang dapat kalian temukan? Ya, benar sekali. Indonesia terdiri dari 5 pulau besar dan pulau-pulau kecil. Nah, dari gambar peta tersebut, apakah ada yang bisa menyebutkan nama-nama pulau utama di Indonesia? Benar, ada Pulau Sumatera, ada Pulau Kalimantan, ada Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, dan juga Pulau Papua. Yuk, kita bahas satu persatu. Yang pertama, ada Pulau Sumatera. Memiliki sebutan lain yaitu Andalas. Luas wilayahnya sekitar 443.065 km persegi, dengan puncak tertinggi yaitu Gunung Kerinci. Yang kedua, Pulau Jawa memiliki sebutan lain yaitu Java. Luas wilayahnya sekitar 126.700 km persegi, dengan puncak tertinggi yaitu Gunung Semeru. Yang ketiga, ada Pulau Kalimantan, memiliki sebutan lain yaitu Borneo. Luas wilayahnya sekitar 743.330 km persegi. Sudah termasuk wilayah Malaysia dan Brunei. Dengan puncak tertingginya yaitu Gunung Kinabalu. Yang keempat, Pulau Sulawesi memiliki sebutan lain yaitu Celebes. Dengan luas wilayahnya sekitar 174.600 km persegi. Dengan puncak tertingginya yaitu Gunung Rantai Mario. Yang terakhir ada Pulau Papua. Memiliki sebutan lain yaitu New Guinea. Luas wilayahnya sekitar 786.000 km persegi. Sudah termasuk wilayah Papua Nugini. Dengan puncak tertingginya yaitu Puncak Jayawijaya. Jika kita urutkan ya, dari kelima pulau tersebut, dari yang paling kecil hingga paling besar, yaitu yang pertama ada Pulau Jawa, yang kedua Pulau Sulawesi, yang ketiga Pulau Sumatera, yang keempat adalah Kalimantan, dan terakhir adalah Papua. Selain pulau-pulau besar tersebut,
Di Indonesia juga terdapat pulau-pulau kecil lainnya, seperti Bali, Madura, NTT, NTB, Kepulauan Riau, dan masih banyak lagi. Nah, salah satu pulau yang akan kita pelajari hari ini adalah Pulau Nusa Tenggara Barat atau sering disebut NTB. Pulau NTB pada peta terletak di bagian selatan Pulau Sulawesi dan barat Pulau Papua. Kota Mataram yang terletak di Pulau Lombok adalah ibu kota provinsi dari Nusa Tenggara Barat. Karena berbatasan dengan laut, kekayaan alam di NTB meliputi kelautan, pertanian, pertambangan, dan pariwisata. Salah satu tempat wisata yang terkenal adalah Gunung Rinjani. Tahukah kalian bahwa Gunung Rinjani termasuk 10 gunung tertinggi di Indonesia? Gunung Rinjani berada di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani. Selain Gunung Rinjani, ada juga Danau Segara Anak yang merupakan tempat tujuan wisata yang terkenal. Nih, Bu Ati tunjukkan fotonya. Indah sekali kan? Selain Gunung Rinjani, masih banyak lagi keindahan alam maupun budaya yang ada di Pulau NTB. Nah, antara lain, yang pertama ada rusa timur, merupakan maskot atau fauna endemik. Yang kedua ada ajan kalicung, yang merupakan flora endemik atau tumbuhan khas dari NTB. Selanjutnya, ada suku yang mendiami NTB, ada suku Sasak, suku Bima, suku Sumbawa, dan juga Dompu. Sedangkan tempat wisata yang terkenal dari pulau ini ada Pantai Senggigi, ada Pantai Pink, ada Gili Trawangan, ada Pantai Kuta Lombok, Gunung Tambora, dan masih banyak lagi. Bahasa yang digunakan di NTB didominasi oleh bahasa Sasak, Sumbawa, Bima, dan Bali. Wah, ternyata NTB sangat mengagumkan. Coba kalian juga cari tahu ya, pulau-pulau lain yang pasti tidak kalah menakjubkan dari NTB. Anak-anak, sekarang perhatikan kembali gambar peta Indonesia berikut ini. Selain terdapat berbagai macam pulau, apalagi yang bisa kalian temukan pada peta tersebut? Coba perhatikan. Ada yang tahu ini tanda apa ya? Ya, benar. Tanda tersebut menunjukkan arah mata angin. Tanda tersebut memberikan petunjuk atau panduan untuk menentukan arah atau posisi tertentu pada sebuah peta. Mata angin bisa terbagi menjadi 4, 8, 16, hingga 32 arah. Namun, yang umum digunakan yaitu ada 8 arah saja. 8 arah mata angin tersebut terdiri dari titik kardinal dan juga titik ordinal. 4 arah mata angin tersebut sebagai titik kardinal yaitu ada arah timur, utara, selatan, dan barat. Sedangkan 4 arah yang lain disebut sebagai titik ordinal, yaitu arah tenggara, barat daya, barat laut, dan timur laut. Agar lebih mudah untuk menghafalnya, Bu Ati akan menyanyikan sebuah lagu. Coba dengarkan dan kalian ikuti juga ya. Lagunya seperti ini.
timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, barat laut, utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, barat laut, utara, timur laut. Bagaimana? Mudah bukan? Sekarang kalian sudah bisa menghafal 8 arah mata angin. Arah mata angin yang terdapat di peta biasanya dibuat hanya 4 arah saja, yaitu timur, selatan, barat, dan utara. Bagian atas peta menunjukkan arah utara, dan bagian bawah peta menunjukkan arah selatan. Seperti pada gambar tadi ya. Anak-anak masih semangat kan belajarnya? Nah, coba kalian perhatikan kembali gambar peta Indonesia berikut. Tadi kita sudah membahas mengenai pulau di Indonesia, kondisi geografis, dan arah mata angin. Apalagi ya yang bisa kalian temukan pada gambar peta tersebut? Nah, coba kalian perhatikan di bagian bawah peta. Ada apa di sana? Ya, itu adalah skala peta. Ada yang tahu apa itu skala? Benar, skala adalah perbandingan ukuran pada gambar dengan ukuran sebenarnya. Di bagian bawah peta tersebut terdapat skala 1:1.300.000. Artinya, setiap 1 cm pada peta sama dengan 1.300.000 cm atau 13 km jarak sebenarnya. Skala ini digunakan sebagai perbandingan jarak sebenarnya untuk digunakan menggambar pada peta, agar gambar yang dihasilkan sesuai dengan keadaan atau jarak aslinya. Anak-anak, sekarang coba perhatikan gambar peta Pulau Kalimantan berikut. Berdasarkan peta ini, coba kalian cari tahu jarak sebenarnya antara kota Kembatin dan juga Bontang. Letakkan penggaris pada gambar peta. Arahkan pada titik kota Bontang dan kota Kembatin. Berapa jarak yang ditunjukkan oleh penggaris? Benar, penggaris tersebut menunjukkan jarak 2 cm. Sehingga jarak sebenarnya antara kota Kembatin dengan Bontang adalah 2 cm dikalikan 400 km, yaitu 800 km. Atau kita bisa hitung menggunakan rumus jarak sebenarnya, yaitu jarak sebenarnya sama dengan jarak peta dibagi skala. Jarak peta tadi ada 2 cm dengan skala 1:40 juta. Jadi, jarak sebenarnya adalah jarak peta dibagi skala. 2 cm dibagi 1:40 juta. 2 cm dikali 40 juta adalah 80 juta cm atau 800 km. Nah, dengan skala kita bisa mengetahui jarak sebenarnya berdasarkan jarak pada peta. Anak-anak, sekarang kalian sudah tahu apa yang dimaksud kondisi geografis Indonesia, apa saja yang terdapat di NTB, dan berapa arah mata angin dan skala pada peta. Apakah kalian sudah paham dengan materi yang baru saja kita pelajari bersama? Bu Ati berharap video ini bisa membantu kalian mempelajari materi tentang kondisi geografis Indonesia. Sampai di sini dulu video kali ini ya.
Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan agar terhindar dari penyakit dan bisa tetap belajar dan beraktivitas dengan lancar. Akhir kata, Bu Ati pamit. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.